Para sahabat Nadi yang terberkati, bagaimana kabar para sahabat sekalian mengawali hari baru Minggu 26 Juli 2026. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan bersama dengan seluruh umat Allah dalam Minggu biasa yang ke-17. Allah mengaruniakan kita semua pada hari Minggu ini nutrisi rohani dengan inspirasi dari Injil Matius bab 11 ayat 34 sampai 52. Ada harga untuk yang berharga. Para sahabat Nadi yang terberkati, Santo Fransiskus dari Assisi lahir pada awal abad ke-13. Ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang kaya dan hidup sejahtera di wilayah Assisi, Italia. Kekayaan dan kesejahteraan itu ternyata tidak meninabobokan Fransiskus. Dengan kelimpahan harta benda duniawi, Fransiskus justru mengalami rasa hampa dalam hatinya. Ia tidak menemukan kepenuhan hidup sebagai pengikut dan murid Kristus. Maka ia mengalami pertobatan dan berani mengambil keputusan radikal untuk mengikuti dan mengasihi hanya Kristus. Dalam kemiskinan, ia hanya mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Maka Fransiskus kemudian meninggalkan orang tua dan keluarganya yang hidup sejahtera dalam kelimpangan harta benda. Fransiskus lalu menjalani hidup miskin secara jasmani, namun menjadi kaya secara rohani. Dari jalan hidup kemiskinan itulah ia menemukan harta yang paling mulia dan mutiara yang paling indah dalam hidupnya, yakni Kristus sendiri. Para sahabat Nadi yang terberkati, itulah keputusan Fransiskus yang kemudian menjadi orang kudus, dikenal dengan nama Santo Fransiskus dari Assisi. Untuk memperoleh yang berharga, Fransiskus berani meninggalkan segala kenyamanan, bahkan kekayaan yang tersedia dan disediakan oleh orang tua dan keluarganya. Itulah harga yang dibayar oleh Fransiskus untuk mendapat sesuatu yang sangat berharga. Pengalaman hidup dan pengalaman rohani Santo Fransiskus dari Assisi menolong kita untuk memahami makna ajaran Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan bersabda, "Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu." Selain itu, Tuhan juga menggunakan perumpamaan kedua, yakni mutiara yang dicari seorang pedagang. Setelah ia menemukan mutiara itu, ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Para sahabat Nadi yang terberkati, ajaran Tuhan Yesus telah didengarkan, dipahami, diyakini, dan dihayati secara radikal oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Dengan melepaskan ikatan harta benda dan kenyamanan hidup bersama orang tua dan keluarganya, Fransiskus dan sekian banyak pengikutnya kemudian menemukan Kristus, sang harta paling mulia dan mutiara yang tiada duanya. Hidup Santo Fransiskus, termasuk adiknya Santa Clara dan sekian banyak orang suci, menemukan kepenuhan dan kekudusan karena keberanian mereka menanggung harga dengan melepaskan segala harta duniawi demi Kristus. Apakah kita berani membayar harga, mengorbankan segala yang berharga di mata dunia demi kasih dan kesetiaan yang total pada Kristus, sehingga kelak kita boleh mengambil bagian dan menikmati kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga? Selalu ada harga untuk sesuatu yang berharga, apalagi demi kerajaan surga. Selamat berminggu. Salam Nadi. Berkat Tuhan melimpah bagi para sahabat sekalian bersama anggota keluarga, anggota komunitas, dan semua orang yang kita kasihi.